Tadi ada 5 orang, harusnya 6, harus 7. Iya. Juga dari Juanda juga semuanya pemain musik. Hari ini ya. Hari ini tim Juanda hadir di tengah-tengah kita semua. Ini Mas John, ini Vicky, itu Daniel, Rita Malau, Lucky. 3 anak saya semua, yang 2 anak. Jadi di rumah saya ada alat musik, saya nggak bisa musik, saya bisa olahraga. Saya pertama kali masuk, gini, ada pertanyaan sama saya, Bapak itu dari mana kok tidak pernah top, nggak pernah dikenal? Saya bilang memang saya tidak ngetop di sini, gitu. Memang saya datang terus pulang, saya di belakang dan pulang. Gitu. Saya ini ada Pak Elia di sini, mana Pak Elia tadi? Ya. Pak Elia itu yang dulu perkenalan, kemudian datang Pak Margi. Jadi dulu masuk di kelompok persekutuan doa dari Pak Elia dan Pak Margi. Nah, dulu dari PGPI Surabaya, Bapak Ibu sekalian, kami di PGPI Surabaya. Jadi ada yang PGPI Surabaya, ada yang PGPI Jatim, ya, di Surabaya. Nah, nanti sore kita ada pertemuan di Mercure Hotel dengan dengan MA paslon nomor 2. Ya, nanti sore jam 7 kami ada undangan ke sana. Ya, jadi dari situlah pertanyaannya bisa terjawab kan? Dari kok tidak pernah dikenal, ya memang tidak dikenal. Karena saya tidak seperti yang lainnya tampil di depan. Gitu. Saya dari belakang atau dari pinggir, kemudian saya pulang. Ibu Bapak sekalian, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus, dari Markus 1. Saya akan baca ayat 35 sampai dengan 39. Kita akan baca dari Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39 yang judulnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Saya akan baca. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sepi, yang sunyi, dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, dan karena untuk itulah aku telah datang." 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadah dan mereka dan mengusir setan-setan. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini adalah dalam segala keadaan tetaplah berdoa. Amin Bapak Ibu. Nah, pagi-pagi benar, ya Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Bapak Ibu pernah ada sapaan salam selamat pagi? Itulah saya orangnya. Iya, pagi-pagi. Ya. Jadi kadang-kadang orang seperti saya itu bukan tambah disenangi, tambah diolok-olok. Masih pagi bos, tidur kan gitu. Itu bukan dari kelompok seberang, dari kelompok kita. Gak mentai, ya kan? Masih pagi bos, tidur kan gitu. Bapak Ibu sekalian, kata pagi-pagi benar itu jam berapa? Bapak lihat aja di WA itu. Begitu jam 12 disebut hari ini, jam 12 malam saya. Jadi begitu ada kata-kata pagi, itu sudah jam 12 malam itu dia sudah berubah harinya. Hari ini kata itu. Kalau sebelumnya kemarin. Waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu sekalian, ia bangun dan pergi ke tempat keluar. Dia pergi keluar. Bapak Ibu sekalian tahu, dia bangun. Yesus bangun, memberi contoh sama kita sebelum bekerja. Dia bangun pagi-pagi, ya kan? Itu Pak Marki juga biasa sekarang kalau balas sekarang kok pagi. Ya. Itu ada Nasrani, Bu Nasrani, ada sekalian Bu Mary, ada juga Pak Heru yang menjawab pagi. Bapak Ibu sekalian, ia bangun pagi-pagi. Ia tidak dibangunkan. Bapak Ibu yang dibangunkan enggak? Ia bangun sendiri. Dan kalimat iya itu Yesus itu ya berdoa sendiri, nggak rame-rame. Dia berdoa sendiri, dia pergi dan berdoa sendiri. Kadang-kadang ada pasukan doa, ada doa rame-rame di mana? Dulu di mana?
di yang di jalan belakangnya Sanggaran itu hotel apa? Hotel Garden itu di lantai 22, sekarang lantai 3. Diturunkan di lantai 3 di GBI itu lantai 3 sekarang, dulu lantai 22. Kami berdoa di sana itu rame, ya kan? Dan itu dibahas strumel anunya apa, temanya apa silakan ya. Nah, itu karena itu dia bangun pagi-pagi, iya sendirian bangun. Apakah pertanyaan apakah kita bangun atau dibangunkan? Bapak Ibu sekalian, kita melihat diri kita masing-masing untuk kita berdoa sesuai dengan perintah Tuhan atau kita dibangunkan dulu, bangun berdoa, saya ngantuk. Saya terus terang saja Bapak Ibu, kalau saya sudah ngetik atau saya maintenance atau apa saja, begitu tangan capek itu biasanya paling lambat saya bangunnya jam 3, jam 2, jam 3 baru start. Kalau enggak saya jam 1 malam sudah bangun. Jam 1 malam sudah bangun, dan itu yang siapa yang katakan shalom pagi. Dan itu banyak orang. Karena apa? Karena nanti kalau Bapak Ibu sudah biasa berdoa, nanti ada WA kiriman. Mereka tidak kenal kita lagi berdoa atau tidak tahu. Pak, tolong doakan. Selesai. Dosen SPOG itu apa? Kandungan di Ponorogo, Universitas Ponorogo itu sembuh. Sudah sembuh kan, ya kan? Kemarin lagi ada di saudara sembuh, tinggal 2 sekali belum sembuh di Bali dan di Jakarta. Bapak Ibu sekarang sudah sampai mana-mana, kalau orangnya sendiri, saya sendiri ngomel dari capek kadang-kadang harus berdiri, setelah duduk berdiri, jualan liwat ini, gitu kan? Itu begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya arahkan berikutnya. Tetapi Simon dan kawan-kawan yang menyusul dia, kan? Ini kan menyusul, nggak ada Simon pun nggak ikut di sana. Kemudian waktu menemukan dia, mereka berkata semua orang mencari engkau. Bapak Ibu kalau kita berdoa, tadi semua orang mencari engkau, pertanyaan begini, siapa aja yang cari saya? Kan gitu kan, siapa aja gitu. Oh yang cari saya ada Daniel, ada Mas John, ada Vicky, kan? Terus maunya apa gitu? Kan tidak begitu. Tuhan Yesus tidak jawab begitu, dia begini jawabnya. Marilah kita pergi ke tempat lain di kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Ini yang utama. Misionaris, ya kan, evangelis, mengabarkan Injil. Kemudian berikutnya, karena itulah aku telah datang. Dialah yang diutus, ya kan? Dialah yang diutus, dialah rasul, ya. Marilah kita pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadat mereka untuk mengusir setan-setan. Bapak Ibu sekarang saya nggak ngomong bapak setan, tapi kalimatnya begini. Setan gitu ya. Ini hanya kalimatnya itu. Setan itu maksudnya tidak enak saya. Nah, dari kenapa ke Galilea? Ketika di Kapernaum, pasti Bapak Ibu pernah dengar cerita Kapernaum, perwira Kapernaum, dan yang ini adalah mengusir setan di Kapernaum. Setelah di Kapernaum, Yesus istirahat. Dia berkata, Galilea juga merupakan wilayah. Kapernaum termasuk wilayah Galilea. Di sana ada Nazaret, di sana ada Tiberias, Korazin, dan kota-kota lain. Mereka memberitakan Injil. Sebelum memberitakan Injil, dia berdoa dulu. Apakah kita juga berdoa? Yes. Amin. Yes. Amin, Bapak Ibu. Kita memang perlu berdoa. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan gini. Ada 3 hal yang menarik di doa pagi. Yang pertama adalah Mazmur 5 ayat 4. Kita baca Mazmur 5 ayat 4. Bisa dibaca. Mazmur 5 ayat 4. Minta tolong guys. Bisa enggak? Mazmur 5 ayat 4. Bisa? Bisa. Ya. Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. Ya. Oh ya, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tuhan pada waktu pagi, ya kan? Ya. Bapak Ibu sekalian pasti sudah baca mengenai, ada yang sudah baca, ada yang mungkin ada yang belum. Saya mau cerita mungkin bahwa kitab Mazmur itu terbagi dari
5. Ya, kitab 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang satu, kitab 1 ditulis oleh Daud. Yang kedua oleh Bani Korah. Yang ketiga Bani Ashraf. Yang keempat oleh Musa. Dan yang kelima adalah Salomo dan Daud juga. Bapak Ibu sekalian, pada kitab yang pertama dari 1 sampai 41 ditulis oleh Daud. Dikatakan begini, pada waktu pagi katanya, Daud berdoa setiap pagi. Dia pada waktu berdoa dia nggak tahu mau jadi raja atau tidak. Dia nggak tahu, tapi dia lakukan setiap pagi untuk berdoa. Dia meniru, makanya kenapa kok Yesus itu dibilang seperti di kota Daud. Selalu Daud diikut-ikutkan pada Yesus itu. Kenapa? Karena Daud paling rajin. Dia gimana sih kerjaannya? Di ladang sana, di padang sana jauh sekali. Kerjaannya cuma domba dan domba saja, dan domba itu gitu. Disediakan dengan domba gitu. Ngamon-ngamon. Gembala domba, bukan gembala. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang ngira kalau dia jadi raja? Kan tidak ngira. Dan dari samping itu, kita ketahui ya bahwa pemilihan pengganti Saul, Daud tidak ada di situ. Eliab yang pertama, katanya Samuel ini mungkin. Katanya Tuhan bukan. Kemudian sama. Yang ketiga sama. Yang keempat Elianadab. Itu yang kedua, bukan. Yang ketiga baru Eliab. Yang keempat, kelima, keenam bukan semua. Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa pilih, meskipun di lubang semut pun kau akan dipilih semua. Katakan amin. Katakan amin. Itu belum selesai. Berhadapan dengan Saul, bertahun-tahun dia berhadapan dengan Saul. Lari sana, lari kejar-kejar. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Amin. Daud setelah dipilih sama Saul diberkati. Kemudian apa yang dilihat berikutnya? Kalau di kitab Samuel itu, maka roh jahat mengalir kepada Saul. Bapak tahu roh jahat? Roh jahat itu memang keluar dari kita. Dia mengganggu kita terus. Kalau bapak-bapak lagi musik ada di saya, itu roh jahat saya lagi ganggu bapak. Mau tahu? Ketika Musa berhadapan sama Fir'aun, akan berbuat keras hati dia. Berapa kali tetap keras hati. Tulah itu tidak ada satu, tulah 10. Tidak ada satu pun yang tidak keras hati kan. Semuanya keras hati. Sampai Musa itu marah, mukanya merah. Tidak peduli Tuhan bilang. Tapi apa dia katakan? Aku akan beri mujizat kepada. Amin. Saudara, ketika saudara mengalami masalah yang sudah tidak bisa lagi, sulit sekali saudara hadapi, entah dari istri, anak, suami, segala macam. Saudara tahu ada mujizat saudara akan terima dari Tuhan. Amin. Amin. Nah, Daud. Yang kedua, ada apa di pagi hari? Mana bisa baca? Keluaran 16. Keluaran 16 ada 1. Keluaran 16 ada 21. Setiap pagi mereka memungut. Ya, terus. Siap pagi mereka memungut. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Bapak Ibu, itu pada saat dipungut nggak tahu kalau itu mana, nggak tahu sama sekali orang Israel itu. Pada waktu pagi dia pungut itu, kenapa? Karena dia tanya sama Musa, apa itu? Musa bilang roti. Cuma itu aja jawabannya. Apa itu roti? Ya. Kemudian apa? Barulah mereka orang Israel pula yang kasih nama itu, ya toh? Yang kasih nama adalah mana? Dipungutnya pagi hari. Bapak Ibu sekalian, berkat pagi hari sangat dahsyat. Katakan amin. Bapak Ibu kalau mau korban, ya saya tidak bilang ini, tapi ada pagi hari banyak. Dan yang ketiga adalah berikutnya adalah Ratapan 3 ayat 22 dan 3. Ini ayat terkenal sekali, semua terkenal. Ratapan. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok Ratapan ditampilkan kali? Karena dia juga di pagi hari. Ratapan 3 ayat 22 dan 3. Sudah ada? 22 dan 3. Bacakan keras. Tak kesudahan. 22 dan 3. 22 dan 3. Tak berjudan 22 pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya,
selalu baru tiap pagi. Yes. Saat kesediaan. Ya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini ratapan. Ratapan itu dikisahkan antara isi dan judulnya sama-sama meratap. Sebenarnya ratapan, ya kan? Kenapa? Berpikiran baik, itulah yang dilakukan Yeremia. Yeremia itu berpikiran baik ketika dalam tanda tekanan. Kenapa? Kita baca yang pertama, ya. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Itu yang pertama. Yang pertama katanya gini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ratapan 1. Ini bacanya begini ya, Bapak Ibu. Bukan bacanya gitu. Bacanya ini kan ayat puitis. Bacanya harus puitis. Ayat ini ayat puitis. Jadi gini bacanya. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajan. Itu gaya bahasanya seperti itu. Karena ratapan itu adalah bergaya puitis, jadi gaya bahasanya harus puisi. Begitu. Nah, jadi kenapa dulu itu sekarang menjadi janda? Karena katanya janda tidak menarik lagi. Maaf ya, ini bukan janda muda, jadi janda yang ada sekarang bukan. Yang bukan janda kembang, jadi bukan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Ibu sekalian. Ini adalah janda yang berumur kurang dari 60 tahun. Ya toh? Dan dikatakan di Alkitab menikah harus sekali, tidak boleh 2 kali. Tidak tahu kenapa itu. Bapak Ibu bisa baca di 1 Timotius 5 ayat 8. Jadi sudah seperti janda. Nah, ketika saya bacakan ini janda di pertemuan para janda di Angkatan Laut. Lalu terus jandanya umur berapa Pak? Ya 60. Loh lah kasih kawin mana ya? Memang nggak boleh kawin. Itu di Angkatan Laut dulu pernah membawakan PD ibu-ibu janda. Nah, saya teruskan ayat yang ketiga. Ratapan tetap di ayat 1. Yehuda telah tinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa. Namun mendapatkan keteraman siapa saja menyerang dapat memasukinya pada saat terdesak. Bapak Ibu sekalian, begitulah kisah daripada ratapan ini. Ayat yang kelima, lanjut. Lawan-lawan menguasainya, Yerusalem dikuasai ya. Seterusnya berbahagia sungguh saya ulang, Tuhan membuatnya merana. Bapak Ibu, kota dibuat merana sama Tuhan. Kita loncat kepada ayat 3 yang tadi kita baca tadi. Ayat yang pertama, kata Yeremia berkata begini. Ratapan 3 ayat 1, akulah yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Melihat sendiri, saksinya adalah Yeremia melihat bahwa kesengsaraan itu. Kemudian ayat yang 8, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, ya, tak didengarkannya doaku. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa terus, ya kan? Orang-orang bekerja ketakutan semua, tidak ada didengar doanya. Inilah kisah-kisah yang sama ditulis dalam Alkitab berapa ratus tahun yang lalu. Ini terjadi sekarang. Orang berdoa sama sekali tidak ada apa-apa sekali kan. Ia berdoa terus. Tapi Yeremia itu punya pikiran baik. Yeremia punya pikiran baik, tak berkesudahan kasih setiap hari, setiap pagi. Itu terus yang diucapkan. Ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku kata gitu. Hilanglah lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Ipuh itu racun ya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, katanya gitu. Oleh sebab itu ayat 21 yang aku akan berharap, tetap berharap. Karena itu berharap itu adalah katanya kalimat itu sauh yang dalam sampai ke rumah Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, sauh seperti sauh yang ke dalam dan sampai di rumah Bapak di surga. Bapak Ibu sekalian, kata-kata yang 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23, selalu baru setiap pagi, ya, besar kesetiaanmu. Ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi dia yang mencari dia. Dan 26 yang penting, adalah baik menanti Tuhan dengan diam
pertolongan Tuhan. Diam dengan pertolongan. Diam berdoa. Diam, jangan ngomong. Jangan apa-apa, diam saja ya. Jangan seperti 12 pengintai ngomong sana ngomong sini, yang 10-nya ngomong sana ngomong sini, ya kan? Ya salah sendiri kan. 12 pengintai sudah dibilang suruh diam, ya masih ngomong sana ngomong sini ya. Nah, makanya itu Yeremia berharap terus. Dia tidak apa? Tidak aduh, sekarang zaman susah. Dia tidak. Loh, apakah saya juga tidak sama Bapak Ibu? Kita semua yang berdiri di tanah Indonesia ini sama sakitnya. Makanya doa pagi itu tidak lepas daripada dunia didoakan. Pemimpin dunia didoakan. Kemudian Indonesia didoakan. Lawan Jokowi juga banyak. Oleh karena itu kita bilang bahwa pukat Tuhan menarik semua pandemi. Katakan amin. Pukat Tuhan akan menarik semuanya dan sampai di bawah dan kemudian dibakar dengan Roh Kudus. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu kan ada pukat, ranjau itu diambil. Jaring itu ngambil semua penyakit pandemi dan segala macam. Kita ambil semuanya. Kita ambil aja. Ketika sampai di pukat Tuhan mengambil seluruhnya, itu berat saya nariknya kalau saya sendirian itu berat, tapi saya tarik terus. Setiap hari saya tarik, lawan-lawan banyak juga saya tarik, ampuni mereka. Bapak Ibu sekalian, setiap pagi adalah rahmat yang selalu baru setiap pagi. Itulah yang pertama. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ada berkah, mana dan raja. Di pagi hari ada harapan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah berdoa. Jangan jemu-jemu. Berdoa jangan jemu-jemu. Bapak Ibu sekalian, kita baca di Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1 bunyinya demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak sekalian, arti jemu-jemu mengerti ya? Jemu-jemu ya, bosan. Artinya bosan, ya kan? Kalau bahasa Indonesia jemu itu bosan, betul. Tetapi kita selalu berbicara mengenai isi Alkitab. Kadang-kadang kalau sekolah yang teologi katakan teologos berkata apa? Jangan putus asa. Berdoa itu jangan putus asa. Bukan bosan. Kalau kata-kata gini, saya bosan ya Pak Marti, gitu. Ya kan? Saya lihat khotbah Bapak Marti itu bosan, tapi kalau saudara putus asa tidak tepat. Makanya berdoa jangan putus asa. Bapak Ibu sekalian, selagi kita berdoa, pasti gangguan yang lumayan. Saudara pernah dengar kalau sudah melamar pekerjaan sampai di sana hoak, sudah berdoa itu orang melamar kerjaan sudah datang rame, tahu-tahu di sana bisa tahu dengan hoak, Pak, kan gitu. Ya, kalau kita berdoa kita nyadari. Kita harus tetap berdoa, jangan putus asa. Katakan amin. Jangan putus asa, katakan amin. Karena begini, COVID-19 itu selalu orang berkata akan berlalu. Bagi orang tidak percaya selalu bertanya, tidak berlalu. Kapan? Ya, kapan tidak berlalu? Ya, tetapi kita tetap berdoa, tidak dengan putus asa. Ya kan? Seperti terusannya ayat itu. 18 ayat 1, seorang berkata kepada orang hakim yang lalim, ya kan? Dia terus minta terus, nggak peduli sudah mau marah mau apa, Tuhan mau tolak atau tidak. Tadi katakan sampai Yeremia tadi katakan di ratapan sampai doa pun serasa ditolaknya, nggak didengarnya kan? Ya. Ada lagi begini, orang berkata saat seperti ini dunia sudah tidak ada ujungnya lagi. Bapak Ibu sekalian, apakah kita pernah dengar ini? Bapak Ibu, kalau kita pernah mendengar dunia sudah ada ujungnya, terus padahal katanya Pak Stephen itu kalau Allah ada sekarang di sini, di sana pun Allah ada di sana, amin. Tulisannya beliau itu, kalau Allah ada di sini, di masa depan sana Tuhan akan menunggu kita di sana juga. Kalau kita imani, ya kan? Imani itu kalimat lain kata kalau kita percaya, tapi bahasa Alkitab mengatakan imani. Tuhan ada di sana, ya, amin. Tuhan ada di sana. Dia tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau dunia tidak ada ujungnya, ada ujungnya. Ya kan? Biarpun Daud juga berkata ketika aku nyebrang, kau ada di sana. Ada.
Kalau kita nyebrang ke laut Mazmur 31, 39, aku ada di sana. Ya, mau di atas gunung, aku juga ada di sana. Berarti Tuhan tunggu kita, amin. Kita tetap setia, tetap jangan berubah. Memang kalau doa malam, waduh cuapnya bukan, karena ngomong sendiri kan, ya tuh harus berdiri gitu, capek sekali. Dulu ada namanya doa apa tuh ya, yang itu 50 orang dibagi 5, 10 sampai jengking kalau enggak, ya kan? Sekitar 50 dibagi 5 orang. Memang saya tidak pandai berdoa, tapi saya selalu diajari ya. Jadi saya akhirnya sudah kebiasaan berdoa. Tapi saya tidak pandai berdoa, ngomong aja tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Saya juga ajari dulu. Gini, saya memang dulu kerja di BUMN, Bapak Ibu sekalian. Saya keliling Indonesia, mulai dari Surabaya, Pematang Siantar, Sampit, Balikpapan. Saya keliling terus, Semarang, Makassar, saya keliling ya. Dan saya di sana mengabarkan Injil kepada semua orang. Jadi saya bekerja. Saya mengabarkan Injil di Pematang Siantar, saya di Sampit, dan di sana saya banyak pengalaman mengenai dunia gaib di Sampit. Nanti itu temanya lain. Terus dalam sekarang ini Bapak sudah mendengar, yang ketiga Bapak sudah mendengar namanya resesi. Yang pertama tadi adalah COVID-19 kapan berlalu. Tapi kita percaya ada Tuhan. Dia yang menyelesaikan semuanya. Kita kan lihat Yesaya 40 kalau lautan hanya ditekuk, samudra ditekuk tangannya, ya kan? Manusia itu hanya satu tetes dalam ember. Bapak Ibu baca di Yesaya. Jadi kita nggak takut kita itu sudah perkara Tuhan sendiri. Kita pokoknya kita serahkan sama Tuhan. Memang kapan jawabnya? Ya tunggu Tuhan saja. Ada bahasa Yunani ada apa? Namanya kairos. Ada namanya, pernah Bapak dengar kairos ya? Yang sekolah. Kairos itu waktu Tuhan. Kairos adalah waktu Tuhan. Jadi kita tunggu waktu Tuhan, tapi kita bicara dengan Tuhan. Jangan terus berteriak-teriak 12 utusan yang 10 itu berteriak-teriak. Ya kan saudaraku bilang, ya kan itu tempatnya suku enak, tinggi-tinggi. Ya kan? Makanya yang dikasih saudara apa? 2 orang itu Yosua dengan Kaleb. Yang 210 ngomel terus itu. Sampai dia lapor sana. Aku yang akan menyelesaikan, kata Tuhan untuk diambil alih. Bapak jangan banyak ngomong, ya kan? Jangan kayak juga kayak Hawa. Dia tidak pernah kenal Alkitab, dia ngomong sama di Kejadian 3. Dia ngomong ke sana, ngomong dengan setan itu, katanya itu boleh dimakan, diraba ya. Ya akhirnya salah juga loh. Kenapa akhirnya ada istilah hawa nafsu? Tapi tidak ada hubungannya. Ya hawa nafsu kan, Hawa bernafsu untuk cerita dengan ular, tapi tidak ada. Itu hanya omongan saya saja. Hawa nafsu. Jadi jangan terus ngomong. Maaf kata, kalau firman tidak ngerti diam saja. Ya kan, karena di Wahyu 22 kalau kau mengurangi dan menambahkan, kau akan diberi malapetaka. Gitu katanya. Kok di Wahyu 22. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan resesi. Tadi yang jangan cemu-cemu ya. Di dalam resesi PHK banyak, ya. PHK banyak, daya beli berkurang. Bapak Ibu semua bisnis daya beli sudah berkurang. Ya, jadi kita dalam kondisi demikian juga jangan cemu-cemu. Berdoa, jangan putus asa ketika kita ditolak, ketika kita tidak diterima, ketika kita tidak ada jalan buntu, tetap saja. Ya, masa lalu saya juga tidak baik-baik banget, ya. Masa kecil saya juga tidak baik-baik saja. Saya beruntung punya istri satu yang di rumah itu ya, bukan dua, tapi satu yang di rumah itu dikirim, tidak pernah marah. Ya kan, biarpun saya marah, dia pun tidak pernah marah. Paling dia ngomong, papa kok marah sih gitu dok. Ya, kalau sekarang ada WA, kalau saya di kantor di WA sama dia, papa kok marah. Tapi nggak marah, kan? Sudah tidak mau, tidak marah. Kalau kita damai apa saya tulis begitu. Jadi akhirnya di rumah ya sudah ketawa kan gitu. Ya memang marah dulu berangkat, tapi dia sampai kantor dia lagi, papa kok marah kan? Jadi dikirim itu tidak pernah marah istri saya. Istri saya tidak pernah olok-olok saya. Tidak pernah, meskipun saya tidak pandai. Bapak Ibu lihat saya berdiri di sini karena saya baca Alkitab rutin. Saya betul-betul baca Alkitab karena saya bodoh. Makanya terus kemudian saya berbalik. Saya tidak pernah juara 3, juara 1 terus sejak baca Alkitab. Bukan saya pandai dulu baru baca Alkitab. Baca Alkitab dulu baru saya pandai. Itu sertifikat saya 59 di BUMN itu semua juara 1. Amin. Iya. Saya tidak mau, padahal saya apa? Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab ada roh yang berkata jawabannya kayak gini gitu. Jadi saya bisa jawab sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita tetap berdoa dan baca Alkitab. Katanya kan gini kan, doa yang benar ya.
Doa yang benar adalah penuh puasa, bukan doa benar Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau kita baca benar Alkitab, doa yang benar. Hah? Doa orang, bukan doa orang yang benar. Doa bukan doa orang benar, doa orang yang benar. Mau saya kasih tahu apa bedanya orang benar dan orang yang benar? Ini saya kenapa? Yang benar itu pelakunya. Kalau benar tuh saudara doa, pikir saudara doa itu benar. Tidak, belum tentu. Tapi doa orang yang benar itu pelakunya itu yang berdoa. Seluruh firman, katakan amin. Kalau saudara doa orang benar, ya tadi doanya benar, gitu. Cocok sama saya gitu. Tapi kalau doa orang yang benar adalah pelakunya yang benar. Pelakunya doa yang benar. Coba baca lagi, karena yang itu gini. Kalau dalam bahasa sehari yang itu gini. Yang laki sebelah sini, nah berarti dia laki ya. Yang perempuan sebelah sini berarti dia perempuan. Kalau yang perempuan ada laki di sini pasti banci. Iya loh. Nah berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, setelah yang pertama adalah di pagi hari Tuhan memberikan contoh sama kita sebelum bekerja. Tuhan itu bekerja untuk ke rumah ibadah, ya kan? Memberitakan Injil, mengusir si jahat, ya kan? Setan-setan. Nah, di mana tempat yang sunyi itu? Saya bacakan dulu. Di mana tempat yang sunyi? Kita buka Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Yang ketiga, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita masuk ke tempat sunyi lah. Kalau Bapak Ibu berdoa sore-sore gitu kan. Kalau Bapak Ibu punya putu, baju itu dikeroyok Bapak Ibu, ditumpahin, naik semua. Wah, ya kalau naik dia lari sana lari sini. Cucu saya itu 4. Jadi kalau sudah masuk kamar sudah, gitu kan. Nah, oleh karena itu kita masuk ke dalam kamar. Dari pagi hari, nggak ada suara apa-apa, diam. Memang kadang-kadang kalau sudah ngantuk, hilang kan? Dan dikatakannya begini, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada iman? Amin. Amin. Ada iman saudara? Amin. Ada percaya? Amin. Kalau ayat ini berkata akan membalas, percaya. Percaya itu kita ganti kalimatnya, berimanlah. Imanlah bahwa dia akan membalasnya. Katakan amin. Amin. Terus balasnya di mana kan? Kan balasnya di mana? Ya. Balasnya di mana? Bapak Ibu pernah mengalami dijawabkan doanya? Ketika pandemi semua sudah berharap nihil semua. Paling bisnis berkembang 20%, 30%. Kata orang-orang lain. Saya kemarin kedatangan tamu, ibu-ibu kawan lama itu, kawan makan siang, ternyata dia pergi dan tiba